Recording in progress. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dimohon Bapak Ibu untuk on cam ya agar kita tahu wajah-wajah yang cantik dan tampan, adik-adik yang cantik dan tampan. Oke, kita akan mulai ya untuk kegiatan hari ini yaitu technical meeting baca puisi yang nanti akan disampaikan oleh Bapak Eko dan Bapak Sunardi. Nah, sebelum kita mulai acara, kita baca basmalah terlebih dahulu agar apa yang kita uh, lakukan kegiatan hari ini bermanfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Kepada Bapak Eko dan Bapak Sunardi, dipersilakan untuk menyampaikan technical meetingnya. Saya ngamati dari sini ya. Cek, cek. Suaranya bisa terdengar? Bisa Pak. Bisa, Pak. Oh iya. Maaf saya ulangi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Kepala Sekolah SMA Muhammadiyah 3 Jepara beserta Bapak Ibu guru dan panitia, juga Bapak Ibu guru pendamping dari para peserta, juga pelatih yang kami hormati semuanya. Izinkan di sini saya memaparkan beberapa hal mengenai technical meeting, pertemuan untuk lomba baca puisi pada hari Sabtu 25 April. Kegiatan ini merupakan untuk memperingati 40 tahun SMA Muhammadiyah 3 Jepara, artinya sudah 4 dekade. Dan di sini saya bersama dengan Bapak Sunardi KS. Beliau juga sebagai penulis puisi dan juga nanti juri pada acara hari Sabtu nanti. Dan untuk petunjuk teknis pada yang sudah disampaikan melalui surat yang saya tulis,
ketentuan-ketentuan secara umum artinya peserta adalah siswa siswi masih tercatat sebagai siswa-siswi SMP MTS sederajat di Kabupaten Jepara, baik kelas 7, 8, ataupun kelas 9. Dan setiap sekolah boleh mengirimkan lebih dari satu. Lalu peserta wajib mengisi formulir pendaftaran yang disediakan panitia, dan peserta membayar uang pendaftaran sebesar 10.000. Peserta kemudian mengikuti technical meeting melalui Zoom pada hari ini. Jika sekira tidak bisa mengikuti technical meeting, dapat menghubungi panitia dan nantinya akan mengikuti hasil dari technical meeting. Dan untuk materi peserta nantinya akan membacakan satu puisi wajib yang merupakan karya tulis dari RA Kartini, tetapi perlu diketahui bahwa itu bukan karya puisi dari RA Kartini, melainkan prosa atau kata-kata yang menurut kami indah, yang kemudian kami rangkaikan, kami alih wahanakan dari surat-surat Kartini itu menjadi bentuk puisi untuk dibacakan oleh peserta. Jadi untuk puisi wajib nanti dibacakan judul, kemudian langsung isinya. Tidak perlu dibacakan judulnya apa ya Bu? Puisi wajibnya ya. Biasanya kan ada judul terus kemudian karya. Nah, karyanya tidak perlu. Tapi kalau misalnya disebutkan karya RA Kartini ya sudah selanjut, itu tidak apa-apa. Nah, ini puisi wajib Hujan di Kebun Mawar. Langsung saja, hujanlah yang perlu bagi jiwanya. Jadi tidak perlu hujan di kebun mawar karya RA Kartini, tidak perlu, karena itu merupakan alih wahana dari prosa atau surat-surat RA Kartini gitu. Karena kami ingin memperkenalkan prosa-prosa kepada adik-adik, khususnya tentang apa yang diperjuangkan oleh Kartini. Intinya, habis gelap terbitlah terang. Dan adik-adik kita perlu semangat untuk tetap belajar. Dan kemudian untuk puisi pilihan ada beberapa karya. Ada beberapa karya. Peserta pilih salah satu saja yang dianggap bisa diinterpretasikan dengan baik. Nah, yang puisi pilihan ini nanti bisa disebutkan penulisnya, judul, lalu buah pena. Misal, lukaku, lukamu, luka kita, luka dunia. Karya puisi Sunardi KS. Atau buah pena Sunardi KS. Penyebutan penulis tidak perlu dengan Bapak Sunardi atau Om Sunardi atau Mas Sunardi, tidak perlu, tetapi nama
nama pena. Kemudian dibacakan isi puisinya dan diinterpretasikan. Ada 3 atau 4 puisi pilihan, satu saja yang dipilih ya, gitu. Ada dari Pak Sunardi KS, Nur Komar, kemudian ada dari Pak Udi Agus Dewi, dan Mas Eko PS. Itu ada 4, nanti dipilih salah satu. Dan saat membaca puisi, peserta tetap membawa teks. Meskipun sudah hafal, tetapi karena konteksnya baca puisi, jangan sampai ada frase atau kata, terlebih kalimat yang terlewat. Karena pada poinnya, interpretasi pada naskah tersebut yang menjadi nilai tertinggi, dan intonasi, diksi, artikulasi itu menjadi poin-poin yang ada dalam penilaian. Nah, untuk penampilan para peserta boleh memakai seragam sekolah pada hari itu atau menggunakan baju bebas tetapi sopan dan bersepatu. Nah, untuk pembacaan di tempat itu tidak perlu menggunakan mic karena keras tidaknya secara teknik itu dalam ruangan kelas sepertinya cukup, dan nantinya akan dilihat dari interpretasinya, ketepatan dalam membawakan puisi tersebut. Karena juri di sini ini ada Pak Sunardi KS, dan yang satu ini nanti Mas Nur Komar untuk jurinya, jadi penulisnya, dan saya sendiri Mas Eko PS. Dan untuk kenapa kami memilih atau mengajukan puisi-puisi yang ditulis oleh penyair Jepara, karena memang kami ingin mencoba untuk mengenal lingkungan dan juga penyair-penyair di Jepara. Harapannya ke depan kegiatan ini juga bisa didukung oleh berbagai pihak dan menjadi event tahunan nanti untuk di sekolah SMA Muhammadiyah 3, dan tentunya pesertanya tetap setingkat SMP MTS se-Kabupaten Jepara. Nah, untuk kejuaraan ini akan diambil juara 1, 2, 3, dan ada juara harapan 1, juara harapan 2, dan nantinya ada juara favorit yang akan dipilih oleh panitia. Kriterianya juga akan mengikuti oleh dari panitia. Tentunya teman-teman peserta, ajang ini merupakan untuk mengekspresikan diri, apresiasi, edukasi, karena ini berkaitan dengan kompetisi dan lomba. Tentunya teman-teman akan mempersiapkan diri untuk meraih hasil yang maksimal. Adapun jika hasilnya di luar ekspektasi,
mungkin ini bisa menjadi ruang silaturahmi untuk kita belajar bersama. Nah, selain trofi, ada piagam dan uang pembinaan. Untuk nominalnya memang tidak bisa disebutkan langsung di sini karena ini berkaitan dengan donasi dan sponsor. Itu ya. Nah, maksudnya begini. Untuk donasi dan sponsor, ketika donasi ada banyak ya, hadiahnya banyak, itu sama sponsornya, tapi kita banyak nilai nominal apresiasi standar seperti disuarakan. Mungkin barangkali nanti ada tambahan saran mungkin dari peserta maupun dari Bapak Ibu sekalian. Dipersilahkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo kepada Bapak Ibu dan adik-adik yang ingin bertanya lebih lanjut mengenai lomba baca puisi ini dipersilakan. Apakah ada yang bertanya? Izin bertanya, Bu. Oh ya, boleh, silakan. Mungkin untuk teknis perlombaannya di sini kan sudah tertuliskan untuk durasi waktu keterlambatan misalnya. Nah, itu untuk registrasi ulang sama mulainya itu jam berapa, Bu? Oke. Monggo untuk Pak Eko bisa menjawab pertanyaan dari Bapak. Ini dari sekolah mana, Bapak? Dari SMP Nusalam, Bu. Dari SMP Nusalam. Monggo Pak Eko dapat dijawab pertanyaan dari Bapak SMP Nusalam. Terima kasih Pak Khairuddin ya. Yeah. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi Untuk registrasi Pak, nanti peserta dipersilakan jam 8 sampai setengah 9. Jam 8 sampai setengah 9 untuk registrasi peserta. Kemudian harapannya nanti setengah 9 kita sudah prepare, mulai semua sambutan, pembukaan, seremoni pembukaan acara ya. Lalu kita akan langsung mulai. Jam 9 kita harus mulai lomba. Kemudian peserta tekniknya registrasi ambil nomor undi. Nanti setengah jam kita registrasi, kita urutkan dari nomor 1 ke nomor yang besar. Kira-kira nanti kalau ada peserta yang terlambat registrasi, berarti dinyatakan mengundurkan diri jika tanpa konfirmasi. Tetapi jika sudah registrasi, tapi ternyata lupa, terlewat satu nomor, nah ini apakah nanti ditampilkan di akhir nomor atau diselisihkan tiga peserta atau dia maju. Untuk informasi Bapak Ibu sekalian, peserta yang masuk ini 26 peserta dengan estimasi waktu ya peserta membaca puisi antara 5 sampai 7 menit. Kemungkinan ini sebelum zuhur sudah selesai, langsung penghitungan nilai, langsung pengumuman penyerahan.
Mungkin itu Pak yang bisa disampaikan sementara ini. Mungkin ada lagi. Oh iya Pak, sekalian ini boleh tanya lagi Pak ya. Iya, monggo Pak. Untuk kriteria penilaian di sini kan ada yang kelima ini penampilan. Nah, dibolehkan atau tidak untuk peserta ini membawa atribut pendukung misalnya? Atribut pendukungnya berupa apa Pak? Mungkin misalnya untuk mendukung naskah, mungkin ada berapa untuk mendukung bisa tersampaikan gitu Pak. Paling hanya atribut yang kecil kayak gitu dari segi pakaian atau apa mungkin seperti itu. Itu sepertinya tidak bernilai untuk penampilan. Justru penampilan itu kepada interpretasi secara keseluruhan isi puisi. Tapi kalau mau membawa properti, hanya khawatirnya penataan properti memakan waktu atau tidak. Karena penilaian akan mulai pembacaan judul. Gitu, Pak. Ya, Kalau mungkin properti yang jelas sebenarnya tidak benar. Misalnya untuk top menyampaikan apa namanya ekspresif, secara ekspresif ya, secara ekspresif dan masih dalam konteks artistik dan estetika itu dipersilakan, tetapi tidak mempengaruhi penilaian. Gitu. ya, terima kasih. Ya, terima kasih Pak. Karena cenderung aspek penilaian pada interpretasi isi puisi dan pada simbol yang dihadirkan oleh peserta, bisa apa namanya gambar banjir bandang atau apa ya yang kayak misal ya puisinya Mas Nur Kumar mencermati banjir bandang misalnya, atau puisinya Pak Sunardi Lukaku misalnya diinterpretasikan pada sebetulnya itu tidak, kalau visual tidak mengarang misalnya, tapi ekspresi terus kemudian artikulnya jelas cukup lebih kepada itu penampilannya ke situ. Ya, terima kasih banyak Pak untuk Siap. Baik, terima kasih Pak Eko dan Pak Khairuddin. Sampun guys, cukup ya, Kak, untuk pertanyaannya atau ada tambahan lagi? Oke, terima kasih. Monggo untuk Bapak Ibu yang lainnya jika ada yang mau bertanya. Ya. Mohon izin. Oke, monggo silakan. Pak Nanti mau nambahin. Ya menanggapi tadi properti itu tadi yang dikhawatirkan oleh Mas Eko. Kalau itu sampai menutup waktu, akhirnya akan peserta yang lain. Itu satu. Ya. Terus penegasannya lagi. Lomba baca puisi, ya yang jauh banyak. Dan baca puisi artinya bukan mentak gitu Pak. Ya mungkin agak ekspresif, tidak apa-apa kan. Tapi kalau properti ini misalnya kamu terus gambar luka atau apa kan malah repot. Jadi baca puisi itu gini Pak. Nah, puisi itu kan
materi ya, barang mati lah. Tulisan dia nggak ada artinya apa-apa lah, katakan begitu. Terus dihidupkan oleh si peserta lomba. Jadi peserta lomba itu menghidupkan puisinya, ya. Artinya dia menegaskan arti dari puisi itu tadi. Jadi puisi itu barang mati dihidupkan oleh si peserta lomba. Makanya ada lomba baca puisi, nggak ada lomba surat ya. Baca surat kan nggak ada. Karena surat itu mudah. Tanpa dibacakan oleh orang lain, pendengar sudah tahu semua. Tapi kalau puisi, itu hidup dan tidaknya puisi itu tergantung peserta. Tergantung dia mau intonasi dan seterusnya. Saya pikir hanya itu Pak. Jadi intinya peserta lomba baca puisi itu yang diutamakan itu dia memahami tentang puisi itu sendiri. Jadi semakin paham tentang puisi yang akan dibacakan, puisi siapapun lah yang akan dibacakan, berarti dia akan meraih keberhasilan. Jadi berhasil dan tidaknya ini karena pemahamannya. Ya, hanya itu saja yang bisa saya aturkan. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Sunardi. Untuk Bapak Ibu guru yang lain atau peserta yang akan tampil, apakah ada pertanyaan lagi? Jika ada pertanyaan, mohon on mic ya. Oke, kita coba tunggu beberapa menit. Mungkin ada pertanyaan lagi dari Bapak Ibu. Ini Ibu mohon izin. Oh, nggih, silakan. Ada masukan dari Pak Nardi ke panitia nantinya di hari teknis lomba MC hanya menyebutkan nomor urut saja, tidak disebutkan nama dan asal sekolah. Hanya disebutkan nomor undian saja. Ngerti nggak Pak? Gitu mau. Baik, Pak Eko dan Pak Sunardi. Dekat-dekat anak. Kunci sisan lho kita ngono ra nganut. Monggo Bapak Ibu. Atau mungkin sekiranya cukup, hal-hal lain nanti bisa ditanyakan juga di grup WA peserta. Karena ini juga beberapa guru dan juga pelatih pembina ini kami sampaikan sekali lagi
bahwa ini materi memang dari para penyair di Jepara, dan jurinya teman-teman juga sudah saling tahu, saling kenal, tapi ini juga nantinya juga akan nilainya secara objektif ya Pak ya, secara objektif ya. Itu mungkin iya Pak, monggo ada tambahan Pak nanti. Nah, ada tambahan lagi dari saya ya Pak. Karena itu ada puisi pilihan Pak. Yang memilihkan kalau bisa jangan pelatihnya atau gurunya atau pendapatnya, tapi anaknya sendiri. Karena yang paling mudah oleh dia. Jadi dia nanti bisa, kalau sudah memahami, maka akan dengan mudah dia bisa menghidupkan puisi itu sendiri. Jadi bukan diarahkan oleh kamu harus baca ini, ini jangan. Biar anaknya sendiri yang memilih. Ya itu saja Pak. Terima kasih. Oke, Bapak Ibu, semua peserta TM, sepertinya sudah cukup ya untuk pertanyaannya, atau ada yang lain? Kalau tidak ada, kita akhiri untuk kegiatan TM pada siang hari ini. Bisa diakhirin nggih, Pak Eko, Pak Sunardi? Sudah cukup? Oke, kita akhirin kegiatan TM. Untuk pertanyaan lebih lanjutnya nanti bisa ditanyakan di grup ya. Dan jangan lupa untuk menghadiri kegiatan lomba pada hari Sabtu tanggal 25 April 2026. Semoga apa yang kita lakukan kegiatan hari ini bermanfaat. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Sami-sami. Terima kasih teman-teman peserta semuanya. Sampai jumpa di hari